Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan kita diberikan kesehatan untuk hadir dalam forum pembahasan Islam yang telah kita adakan ini. Selawat diiringkan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam forum kita ini, marilah pertama-tama kita selawat pada Nabi, karena syafaat Nabi sangat kita harapkan di akhir nanti. Oke, untuk menambah keberkahan dari kegiatan ini, kami memulai kegiatan ini dengan berselawatan terlebih dahulu. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit renungan tentang Palestina, yang mana itu akan menjadi topik pada forum kita hari ini. Palestina, sebuah tanah yang begitu dekat dengan hati Islam. Palestina, tempat yang sangat suci, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan mi'raj seluruh langitnya, di mana Nabi Muhammad meminta agar sholat diringankan dari 50 rakaat sekarang menjadi 5 rakaat. Nah, di mana sayangkan sekali masih banyak dari saudara-saudara kita yang masih bisa meninggalkan 5 rakaat tersebut, 5 waktu sholat tersebut. Palestina adalah tanah yang sangat istimewa dalam sejarah umat Islam. Tanah ini tempat kelahiran Nabi SAW. Di sana juga tempat penting untuk umat Kristen dan umat Yahudi. Dan di Palestina istilah Masjidil Aqsa berada, tempat yang sangat penting bagi kita semua, tempat Nabi Muhammad melakukan mi'raj. Pada umat Islam ada 2 masjid penting, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempatnya berada di Mekah, Masjidil Aqsa berada di kota Yerusalem. Sebagaimana tercatat dalam hadis-hadis sahih bahwa sholat di sanalah memiliki pahala yang luar biasa. Namun di balik keutamaannya, Palestina adalah tanah yang saat ini dilanda penderitaan. Rakyat Palestina telah mengalami penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan selama puluhan tahun. Mereka telah berjuang baik dengan cara damai maupun dengan perlawanan bersenjata untuk mempertahankan tanah dan martabat mereka. Sejak pendudukan Israel ke Palestina, Palestina telah mengalami pengusiran paksa dari rumah kedatangan mereka, dan hingga kini mereka masih hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ribuan rakyat Palestina terus mengungsi, hidup di antah berantah tanpa bantuan sedikit pun. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa hidup di bawah menunggu penjajahan yang tidak kunjung usai. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, pembunuhan, penyiksaan, penangkapan tanpa pengadilan, serta penghancuran rumah-rumah warga Palestina. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk peduli terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu yang bertikai. Kita dapat membantu tanah Palestina dengan banyak cara. Contohnya dengan yang
paling ringan saja, yaitu mendoakan Palestina. Doa adalah senjata yang sangat luar biasa. Dua, kita dapat meningkatkan kesadaran kita. Palestina bukan hanya penjajahan atas agama, tapi juga tentang kemanusiaan. Di situ kita harus meningkatkan rasa kesadaran kita, rasa kepedulian kita antar manusia. Hadirin yang saya hormati, Palestina adalah ujian besar bagi manusia. Namun di balik ujian tersebut ada pelajaran besar yang dapat kita ambil. Keteguhan dan kesabaran rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah dan kehormatan mereka. Kehormatan mereka harus menjadi teladan bagi kita semua. Kita sebagai umat Islam harus selalu berjuang untuk keadilan dan kebenaran, meski jalan yang harus ditempuh penuh dengan tantangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemenangan bagi Palestina, serta menjadikan kita semua sebagai bagian dari perjuangan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Karena materi yang telah saya sampaikan, saya buka forum diskusi untuk kita semua, di mana saudara-saudari bisa bertanya pada saya. Saya persilakan. Silakan. Izin bertanya, bagaimana sih tanggapan saudara tentang mengenai kurangnya kesadaran pada aksi boikot yang sedang marak pada zaman saat ini? Kurangnya kesadaran atas melakukan boikot. Menurut saya, orang-orang yang kurang kesadaran atas boikot tersebut, mereka kurang peduli atas kemanusiaan, kurang peduli terhadap saudara-saudara berada di Palestina. Di Palestina, orang-orang yang terjadi itu oleh orang Israel kan ya, Zionis, di mana mereka juga mendapatkan bantuan dari banyak franchise yang telah berdiri di negara kita ini, seperti KFC, McDonald's, Pizza Hut, dan masih banyak lagi. Ketika mereka menolak boikot ataupun kurang kesadaran atas boikot tersebut, jika menurut pendapat saya pribadi, perasaan saya pribadi, saya merasa sedih karena itu memang tidak menikmati manusia sebenarnya. Saudara, saya izin bertanya, apakah Israel itu pantas atas tanah Palestina? Karena kalau secara historis yang saya pelajari, bangsa Israel itu kan bangsa yang pertama kali menduduki tanah Palestina sebelum adanya bangsa Muslim. Oke, terima kasih atas pertanyaan saudara. Kita secara historis ya, yang Anda baca itu mungkin di tahun berapa itu? Israel pertama kali? Tahun berapa? Kurang tahu kalau dari saya pribadi, tapi sekitar zaman Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu arti setelah Nabi Musa, sebelum. Kalau untuk masuknya itu waktu ketika Nabi Musa mengantarkan mereka ke tanah Palestina atau tanah Kanaan. Nah, lalu mereka kalau dari yang saya baca pergi dan diusir oleh orang-orang Romawi. Dan ketika Romawi berkuasa, ditaklukkanlah oleh bangsa Muslim. Jadilah tanah itu milik bangsa Muslim selama 200 tahun. Tapi menurut saya saudara, kaum Israel itu awalnya bukan tinggal di Palestina. Jika Anda bisa tarik historis lagi, waktu Hitler menjajah kaum Yahudi, mereka tidak punya tanah, saudara. Jadi awalnya Palestina itu adalah negara individu yang sendiri, dan ada pengungsi-pengungsi Yahudi yang datang ke Palestina, dan di situ mereka awalnya jadi pengungsi. Lama-kelamaan setelah masa mereka banyak, mereka mulai menjajah, melakukan kekerasan pada kaum Palestina dan mengklaim hak atas tanah Palestina tersebut. Yang dimana jika kita lihat di Google Maps atau segala macam, itu tanah Palestina juga dipotong sama kaum Israel tersebut. Petanya juga dihilangin sama mereka. Jadi menurut saya Israel itu tidak berhak atas Palestina, karena juga mereka setelah melanggar hukum-hukum internasional yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat banyak sekali, dan mereka juga sudah banyak dikecam di dunia ini dari negara-negara di seluruh dunia maksud saya. Jadi apakah jawaban itu cukup untuk saudara? Cukup. Tidak. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup. Mungkin sekian forum kita, kurang dan lebih deh.
sekurang-kurangnya jawaban saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf pada saudara-saudara semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ini ada paparan-paparan mengenai tugas-tugas kami dalam proyek dakwah kali ini dan beberapa hal yang dapat kami ambil hikmahnya dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Usia dengan NIM 123.120.107. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek agama saya, yaitu Forum Diskusi Agama. Dan di sini saya berperan sebagai ketua pelaksana sekaligus sebagai penulis awal konsep acara tersebut. Dan tujuan saya membuat acara ini adalah supaya kita dapat mengetahui pokok pikiran mana atau gagasan mana yang paling benar. Dan tema yang saya angkat di sini adalah isu terkait Palestina, yang mana isu Palestina ini sendiri di Indonesia itu masih rancu, diperbincangkan antara dua kalangan atau dua kelompok. Ada yang setuju dengan Israel dan juga ada yang setuju dengan Palestina. Biasanya kalau dari pihak Israel mengklaim kalau tanah itu lebih dahulu diduduki oleh bangsa Israel daripada bangsa Palestina. Jadi bangsa Israel dulu datang, lalu terjadi penaklukan kerajaan Israel oleh bangsa Romawi, direbutlah dengan bangsa Islam dan dikuasai oleh bangsa Islam di situ. Tapi aslinya punya Israel, itu klaim dari yang mendukung Israel. Kalau dari klaim bangsa Palestina sendiri, yang mendukung bangsa Palestina di situ sebenarnya memang sudah punya Muslim, karena tanah tersebut kan ditinggalkan dan tidak dirawat lalu diambil oleh orang Muslim. Jadilah itu hak punya orang Muslim, karena yang mau bangun orang Muslim bukan orang Israel lagi, begitu. Dan dengan begini dua golongan ini dapat menemukan titik tengahnya. Sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah, itu yang kami harapkan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Romi Chandra dengan NIM 123.120.113. Sebagai wakil ketua, saya bertugas dalam membantu teman-teman untuk membackup semua apa yang dikerjakan. Dan saya juga bertugas untuk membuat sebuah konsep, di mana konsep ini yang akan disampaikan pada saat proyek dakwah. Nah, diharapkan dari konsep yang telah disusun, diharapkan semua teman-teman atau anggota-anggota yang mengikuti proyek dakwah ini paham tentang materi yang ingin disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, konsep dakwah ini kita menyampaikan materi atau mendiskusikan materi tentang konflik di Palestina. Nah, diharapkan dengan adanya forum diskusi, para anggota memahami pemahaman lebih lanjut tentang mana yang benar dan mana yang salah, dan juga agar diharapkan adanya kesadaran lebih jika telah melaksanakannya proyek dakwah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan, NIM 123.480.055 dari program studi Rekayasa Minyak Gas. Dalam proyek dakwah kami, yaitu Forum Diskusi Agama, saya bertugas sebagai penceramah, di mana materi yang saya sampaikan adalah kesadaran atas penjajahan Palestina, di mana di situ kita membahas soal kemanusiaan yang sangat penting dalam ini soal kepedulian terhadap sesama manusia. Jadi dalam proyek ini kami bertukar pikiran bagaimana agar mendapatkan satu kesepakatan bahwa penjajahan Israel itu tidak benar atas Palestina tersebut, dan Israel tidak pantas melakukan tersebut terhadap Palestina. Ya, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Divani dengan NIM 123.120.119 dari program studi Teknik Geofisika. Di proyek dakwah kali ini, kami membuka tentang forum diskusi agama, yang dimana untuk saling bertukar pikiran yang membahas tentang konflik yang seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu konflik tentang tema Palestina. Lalu di proyek dakwah kali ini, saya bertugas sebagai bendahara, yang dimana untuk mengatur keuangan dan juga mengatur uang untuk konsumsi yang akan kami bagikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safra Anggreni Pasaribu dengan NIM 123.120.104 dari Prodi Teknik Geofisika. Di proyek dakwah kali ini saya sebagai sekretaris, yang dimana tugas saya yaitu membuat proposal sendiri. Proyek dakwah ini juga berisi tentang bagian petugas-petugas pada kegiatan yang kita lakukan hari ini, dan juga tentang bagaimana struktur-struktur yang kita lakukan tentang jam dan tempat tersebut. Dan juga saya sendiri juga membuat perizinan tentang
kegiatan yang kita lakukan Project dakwah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 123120013 dari Program Studi Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini, tugas proyek dakwah kami adalah forum diskusi. Forum diskusi agama adalah ruang atau platform yang digunakan secara langsung maupun daring yang digunakan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, atau memperdebatkan topik-topik tentang agama. Pada forum kali ini, kami mengambil tema tentang konflik yang terjadi di Palestina yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah dan meningkatkan solidaritas umat beragama. Pada forum kali ini, saya ditugaskan sebagai humas dan operasional, di mana tugas saya itu adalah menyampaikan surat perizinan kepada pihak Masjid At-Takwir dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan forum kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sedahran dengan NIM 123120055 dengan prodi Teknik Geofisika. Saya dalam proyek dakwah yang bertentang forum diskusi, saya bertugas sebagai operasional, yaitu saya mengurus perizinan dan membantu-bantu apa aja yang dibutuhkan dalam forum diskusi ini. Pada kegiatan proyek dakwah kita kali ini terdapat tema yaitu aksi boikot, yang dimana pada aksi boikot kali ini masyarakat masih kurang peduli atau acuh terhadap hal tersebut, yang dimana pada kegiatan proyek dakwah kita kali ini kita ingin menghimbau atau menegaskan masyarakat agar supaya dapat peduli lah terhadap aksi boikot yang sedang kita lakukan bersama. Mungkin sekian lah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sekian proyek dakwah kami kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.